Wenka Zukov, bocah laki-laki berusia 9 tahun yang sudah 3 bulan magang di bawah naungan Alyahin, seorang juragan sepatu, sedang duduk termangu di malam menjelang Natal. Bocah itu menunggu hingga sang majikan dan para pegawai pergi melakukan kebaktian malam Natal, sebelum mengambil sebotol tinta dan sebuah pena berkarat dari lemari majikannya, membentangkan secari kertas kusut lalu mulai menulis. Sebelum menulis, berkali-kali Wenka menoleh ke arah pintu dan jendela dengan resah. Bocah itu melirik figur kayu gelap yang pada kedua sisinya membentang rak berisi cetakan sepatu, kemudian mendesah. Ia duduk berlutut menghadap secari kertas yang ia letakkan di atas bangku. Kakekku tersayang, Konstantin Makarich. Wenka memulai tulisannya. Surat ini kutulis untukmu. Selamat Natal dan semoga Tuhan memberkatimu. Aku sudah tidak berayah dan beribu. Hanya kakek satu-satunya yang kumiliki. Wenka mendongak, melihat figur gelap yang memantulkan cahaya lilin, dan mengingat jelas bahwa kakeknya, Konstantin Makarich, adalah seorang penjaga malam yang bekerja pada keluarga Zivarev. Kakek Konstantin yang bertubuh kecil itu cukup gesit di usianya yang sudah 65 tahun. Selalu ada senyum di wajahnya meski tatapan matanya tampak sayu. Pada siang hari, sang kakek tidur di dapur pelayan atau bercanda dengan para koki. Malam harinya, ia berkeliling sebagai penjaga sambil memunyikan Kalatuska. Kalatuska adalah semacam palu yang terbuat dari kayu, dengan semacam bandul kayu di ujungnya. Biasanya, penjaga-penjaga malam berjalan berpatroli mengelilingi desa atau istana sambil memunyikan Kalatuska untuk memberikan tanda kalau ia sedang menjalankan tugasnya. Si Kastanka, seekor anjing tua, dan si Belut, anjing berbulu hitam dengan badan memanjang, layaknya musang mengikuti kakek dengan kepala tertunduk. Belut adalah anjing yang sangat sopan dan penuh kasih sayang, selalu bersikap ramah terhadap orang asing, sebaik dia memperlakukan tuannya. Namun, anjing ini memiliki reputasi yang buruk. Di balik kesopanan dan kebaikan itu, dia licik dan bermuka dua. Dia ahli dalam urusan mengendap dan menggigit secara tiba-tiba, menyusup ke gudang atau mencuri ayam. Bukan hanya sekali kaki belakangnya ditarik hingga hampir copot. 2 kali dia digantung, setiap minggu dipukuli sampai sekarat. Namun, anjing itu selalu berhasil lolos dari kematian. Saat ini, kakek Konstantin pasti sedang berdiri di depan gerbang, memicingkan mata tuanya yang tertuju pada jendela gereja yang berwarna merah, menghentakkan sepatu butnya yang berhak tinggi, serta bercanda bersama para pelayan. Kakek tua itu akan menggosok kedua telapak tangannya untuk mengusir hawa dingin, kemudian dengan kekeh mencubit si pelayan terlebih dahulu, lalu beralih pada si koki. Kalian mau menghirup tembakau? Ujarnya menawarkan kotak tembakau pada para wanita di depannya. Mereka lalu mengendu sedikit dan bersin. Kakek merasa luar biasa terhibur, terkekeh-kekeh lalu berseru, "Bagus untuk mengusir rasa dingin." Mereka tak lupa mengajak kedua anjing sang majikan ikut mengendus tembakau itu. Kastanka bersin, menggelengkan kepala lalu pergi dengan kecewa. Belut bertingkah sopan dan tidak bersin, tetapi mengibaskan ekornya. Cuaca malam itu sangat bagus, dengan udara yang segar menenangkan dan tidak berkabut. Meski malam gelap gulita, siapapun dapat melihat dengan jelas deretan atap rumah berwarna putih dengan kepulan asap dari cerobong, pepohonan yang putih membeku, serta tumpukan salju. Seisi langit dipenuhi kerlip bintang. Galaksi Bima Sakti terlihat begitu jernih, seakan telah dipoles sedemikian rupa oleh datangnya salju di musim libur. Wenka mendesah, lalu mencelupkan ujung pena pada genangan tinta dan kembali menulis. Dan kemarin rambutku rontok,
majikanku menjambakku hingga ke halaman, lalu memukulku dengan peregang sepatu, karena aku ketiduran saat menjaga bayi mereka dalam buayan. Minggu lalu, Nyonya menyuruhku untuk membersihkan ikan haring yang kumulai dari ekornya. Tapi Nyonya justru menyambar ikan itu dan menamparkan kepala ikan itu ke wajahku. Para pegawai menertawakanku, lalu menyuruhku membeli vodka dan mencuri mentimun. Tentu saja aku dipukuli oleh majikan dengan benda apapun yang bisa diambilnya. Timun yang sudah diasinkan. Biasanya di warung-warung minum disajikan bersama teman minum vodka atau bir. Aku tidak diberi makan. Pagi harinya, mereka memberiku sepotong roti, lalu semangkuk bubur untuk makan siang, dan malamnya roti lagi. Tapi untuk teh atau sup, Tuan dan Nyonya menyantap semuanya sendiri. Aku harus tidur di lorong, dan jika bayi mereka yang bandel itu menangis, aku justru tidak bisa tidur sama sekali karena harus mengayunkannya dalam buayan. Kakekku sayang, ampunilah cucumu ini. Bawalah aku pergi dari tempat ini. Pulangkan aku ke kampung halaman. Aku sudah tak sanggup lagi. Aku bersimbuh di kakimu. Dan selamanya akan berdoa untukmu, kakek. Kumohon bawalah aku pergi, atau aku akan mati. Bibir Wenka bergetar. Bocah itu mengusap kedua matanya dengan kepalan tangan, lalu tersirak. Aku akan membantu kakek mencicit tembakau. Lanjutnya, aku akan mendoakanmu, dan kalau aku nakal, pukul saja aku. Kalau menurut kakek aku hanya mengganggu, demi Tuhan, aku rela memohon pada pelayan di tempat kakek kerja untuk mencuci sepatu, atau aku akan menggantikan Fedia menjadi penggembala ternak. Kakek, sungguh aku sudah tidak sanggup lagi. Aku hidup kayak orang mati. Aku ingin kabur ke desa, tapi tak punya sepatu. Aku juga takut akan membeku di luar sana. Saat aku dewasa nanti, aku berjanji akan merawat kakek. Tidak akan kubiarkan orang lain mengganggumu. Dan ketika tiba saatnya kakek pergi meninggalkanku, dengan tulus aku akan mendoakanmu sebagaimana aku mendoakan ibuku. Moskow adalah kota besar yang dipenuhi rumah-rumah megah. Di sini banyak kuda, tapi tidak ada domba, dan anjing pun tidak galak. Anak-anak tidak ada yang keluar malam, dan tidak sembarang orang boleh ikut paduan suara. Aku pernah melihat toko yang menjual peralatan memancing, satu set lengkap dengan senar dan kail yang mampu menangkap segala jenis ikan. Bahkan ada satu kail yang mampu menahan ikan lele yang beratnya hampir 20 kilo. Aku juga melihat pertokoan yang menjual segala jenis senjata api, seperti milik majikanku. Jadi aku tidak heran kalau harganya mahal. Di toko daging, mereka menjual burung belibis, woodcock, ikan, bahkan kelinci. Tapi pemilik toko tidak mau memberitahu dari mana dia mendapatkan semua buruan itu. Kakekku sayang, kalau ada pohon Natal di kastil Tuan Zivarev, belikan aku hiasan buah kenari berwarna emas, dan simpanlah di dalam peti warna hijau. Mintalah izin pada Nona Olga Ignatievna, katakan kalau itu adalah hadiah untuk cucumu ini, Wenka. Wenka mendesah gemetar. Sekali lagi, ia menoleh ke arah jendela. Bocah itu teringat bagaimana sang kakek selalu mengajaknya memotong pohon Natal dari hutan untuk sang majikan. Sungguh masa yang menyenangkan, melihat kakeknya yang bersuara aneh dan derak hutan yang membeku, membuat Wenka terbahak. Sebelum memotong pohon Natal, sang kakek akan mengeluarkan pipa tembakau. Sambil mulai menghisap, ia tertawa melihat Wenka yang membeku kedinginan. Pepohonan cemara yang tertutup salju tampak tegak mematung, seakan ingin melihat pohon mana yang akan mati ditebang. Ketika mereka menoleh, seekor kelinci meluncur cepat bagai anak panah di atas hamparan salju. Kakek Konstantin tidak bisa menahan diri dan berteriak, "Tangkap dia! Tangkap! Ayo tangkap dia! Ah, dasar setan kecil berekor!" Setelah memotong pohon Natal,
kakek akan menyeret pohon itu ke dalam rumah dan mereka mulai menghiasnya. Sang nona muda yang sangat disukai Wenka, Olga Ignatievna, menjadi orang paling sibuk. Sewaktu almarhum ibu Wenka, Pelageya masih hidup dan bekerja sebagai pelayan di kastil itu, Olga Ignatievna sering membeli Wenka hadiah. Dan karena tak punya kegiatan lain, gadis itu akan mengajari Wenka menulis dan membaca, berhitung hingga angka ratusan, bahkan mengajarinya berdansa. Setelah Pelageya meninggal, Wenka menjadi pelayan di dapur agar bisa tinggal bersama sang kakek. Kemudian bocah itu dikirim kepada juragan sepatu di Moskow. Kakek benar-benar harus datang. Wenka melanjutkan isi suratnya. Demi Tuhan, kumohon bawalah aku pergi, kakek. Kasihanilah aku si yatim piatu ini. Di sini semua orang menindasku, dan aku sering kelaparan. Betapa aku sangat menderita, aku selalu menangis. Suatu hari, majikanku memukulku dengan cetakan sepatu, hingga aku tersungkur jatuh. Nyawaku tak lagi berharga, lebih hina dari seekor anjing. Sampaikan salamku pada Aliona, Yegorka si mata satu, dan si kusir. Jangan berikan konsertina, alat musik kesayanganku, milikku pada siapapun. Aku akan selalu menjadi cucumu, Ivan Zhukov. Kakek harus datang, kumohon. Wenka melipat kertas itu 2 kali, lalu memasukkannya ke dalam amplop murah yang ia beli. Setelah berpikir sejenak, ia mencelupkan ujung pena ke dalam tinta sekali lagi, dan menulis alamat tujuan. Untuk kakekku di desa. Wenka menggaruk kepala, berpikir lagi, dan menambahkan, Konstantin Makarich. Merasa lega karena tak ada yang menghentikannya menulis, Wenka kemudian memakai topi, lalu tanpa mantel kesayangannya, bocah itu beralih ke arah jalanan kota dalam balutan kemeja tipis. Si penjaga toko daging yang sebelumnya sudah pernah ia sapa, memberitahu Wenka bahwa surat harus dimasukkan ke dalam kotak pos, yang kemudian akan diangkut oleh supir pemabuk ke dalam kereta surat berhiaskan lonceng untuk diantar ke seluruh penjuru dunia. Wenka beralih ke kotak pos terdekat, lalu masukkan surat berharganya lewat lubang. 1 jam kemudian, terbuai oleh mimpi indah, bocah itu tertidur pulas, memimpikan tungku perapian. Di depan tungku, kakeknya sedang duduk mengayunkan kaki, membaca buku resep masakan. Di samping tungku ada si belut yang mengibas-ngibaskan ekornya.